Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Sahabat Istana Sholawat Berkah, semoga sahabat semuanya hari ini sehat walafiat, lancar segala urusan, dan mendapatkan limpahan rahmat dan rizki yang luas, yang banyak, halalan thayyibah, mubarakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, hari ini yang sedang mendengarkan channel Istana Sholawat Berkah tentu akan menyimak sebuah kisah yang sangat istimewa tentunya. Cerita ini adalah salah satu fadilah dari membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang baru saja menempuh hidup baru. Sahabatku, kebetulan cerita ini adalah cerita dari seseorang yang belum pernah memiliki sebuah pengalaman untuk membangun sebuah rumah tangga. Tetapi dua pasangan yang baru menikah ini mempunyai komitmen untuk hidup mandiri. Seperti apa keseruan ceritanya? Selamat menyimak sahabatku semuanya. Siapa yang tidak pernah melihat pasangan pengantin baru? Atau siapa di antara sahabat semuanya yang belum pernah mendengar bagaimana sebuah cerita rumah tangga yang baru saja dibina? Ya, tentu ketika kita mendengar sebuah cerita dari perjalanan awal membangun sebuah rumah tangga, tentu sahabat semuanya juga ikut merasakan, karena sebuah kehidupan yang benar-benar nyata adalah kehidupan ketika memulai sebuah rumah tangga. Harus ada penyesuaian, harus ada saling mengenal, bahkan harus ada rasa untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Kebetulan sahabatku, cerita ini adalah cerita yang nyata, yang benar-benar dialami oleh seseorang yang tidak bisa saya sebutkan di dalam kisah ini. Kebetulan ketika dua pasangan ini menikah, istrinya itu masih seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi. Ketika suaminya kerja, kadang harus mengantarkan di sela-sela waktunya, mengantarkan istrinya pergi ke kampus. Itu mereka jalani hari demi hari, waktu demi waktu, dan tidak terasa sahabatku,
ketika istrinya hamil, maka sang suami dengan penuh kesabaran dan penuh percaya diri untuk selalu memotivasi agar istrinya bisa menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Kenapa harus seperti itu? Ada yang tahu? Ya, bagaimana tidak dimotivasi? Bagaimana seorang suami harus diam diri ketika melihat istrinya waktu itu sudah hamil tua. Kandungan sudah semakin hari semakin membesar. Untuk jalan pun sudah agak susah. Padahal istrinya ini kalau kuliah itu harus naik tangga lantai 4. Sahabatku semuanya bisa bayangkan, ketika hamil kurang lebih sekitar 8 bulan, kalau kuliah harus naik ke lantai 4. Wow. Dan turun juga begitu. Ya, bisa bayangkan. Makanya seorang suaminya tadi selalu memberikan motivasi. Ketika istrinya enggan untuk berangkat kuliah, dia selalu menyemangati untuk bisa menyelesaikan. Dan tambahannya lagi adalah di waktu hamil tua sudah terlihat dan dirasakan oleh seorang istri ini, si istri harus juga menyelesaikan tugas akhirnya berupa skripsi sarjana yang harus dia selesaikan. Tentu ini sangat berat kalau kita lihat, bahkan kalau kita dengar ceritanya bagaimana sebuah perjuangan para calon-calon sarjana yang harus menyelesaikan skripsinya. Ya, itulah bagian dari kenapa seorang suami tadi harus memberikan motivasi. Sahabatku, yang menjadi topik kita adalah bukan tentang selesai kuliah atau bagaimana, tetapi ada yang lebih seru dari ini. Pengen tahu lebih lanjut cerita ini? Untuk sahabat Istana Sholawat Berkah yang belum like, subscribe channel ini, dipersilakan untuk subscribe dan nanti bisa di-share cerita ini kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Alhamdulillah sahabat Istana Sholawat Berkah, suatu hari dua pasangan suami istri yang baru menikah ini, ketika waktu itu hamil pertama, sudah beberapa bulan, ada sesuatu yang sedang terjadi di antara dua pasangan ini. Ketika menjelang mau tidur malam, tiba-tiba seorang istri bilang begini kepada suaminya, "Sayang, alhamdulillah untuk sarapan pagi itu masih ada besok. Nasi sudah siap, ada sisa untuk bisa kita makan besok pagi. Tapi untuk ikannya, lauknya belum ada, sedangkan kita nggak ada uang. Bagaimana?" Kira-kira menurut sahabatku bagaimana ketika seorang suami mendengar kata-kata seperti itu dari seorang istrinya, padahal istrinya sedang hamil pertama? Kalut? Ya, boleh. Tidak bisa tidur? Bisa jadi. Tetapi sebagai seorang suami yang menjadikan pelengkap ketika ada seorang istri dalam rumah tangga, maka seorang suami itu pun langsung memberikan sebuah keyakinan bahwa insya Allah besok pagi kita akan sarapan bersama. Ayo sayang,
kita berdoa meminta kepada Allah agar besok seluruh kebutuhan rumah tangga khususnya kita bisa makan dengan enak. Itu yang diucapkan suaminya kepada istrinya. Padahal suaminya pun tidak memiliki sepeser uang pun. Kemudian mereka saling bertatap, saling memandang, dan saling memberikan senyum terindah malam itu. Akhirnya sahabat istana sholawat berkah. Sang istri pun mulai berdoa, bermunajat kepada Allah. Di sisi lain, suami pun juga berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan membaca Sallallahu ala Muhammad. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malam pun telah berlalu sahabatku. Tiba-tiba keesokan harinya, ketika selesai sholat subuh, kurang lebih jam menunjukkan jam 05.30, terdengar ketokan pintu. Terdengar pintu rumah ada yang mengetuk, padahal matahari belum terbit. Ya Allah, ternyata ketika pintu rumah yang diketok-ketok tadi, pintu rumah yang tadi yang ada yang mengetuk tadi, dibuka perlahan oleh suaminya. Apa yang terjadi sahabatku? Suaminya melihat ada sesosok wanita yang sedang membawa sebuah bingkisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, ada apa? Apa yang terjadi sahabatku? Ternyata seorang wanita yang tadi berdiri sedang membawa bingkisan, menjulurkan tangannya dan memberikan bingkisan itu. Ini bisa dibuat sarapan pagi ini. Sahabatku, oh ya, terima kasih. Ternyata apa isinya sahabatku? Ternyata suaminya tadi menerima bingkisan berupa sayur yang masih panas beserta lauk dan pauknya. Subhanallah, apa yang dirasakan seorang suami ketika tadi malam sempat memikirkan bagaimana besok pagi untuk sarapan, padahal sepeser pun tidak ada uang. Karena apa? Karena sempat terucap sebelum tidur, suaminya bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, mari kita lihat bagaimana caranya Allah mengirimkan makanan untuk kita sehari besok." Itu yang terucap sebelum tidur. Maka sahabatku, dengan wasilah sholawat yang dipanjatkan sepanjang malam sebelum tertidur, Allah sudah kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masih panas dan siap untuk dinikmati. Maka selanjutnya sahabat istana sholawat berkah ketika istrinya melihat suaminya membawa bingkisan berupa sayur dan ikan dan seterusnya untuk siap dimakan. Alhamdulillah, sebelum berangkat bekerja, suaminya bisa sarapan bersama istri tercinta. Dan apa yang terjadi? Setelah sarapan, nasinya juga sudah habis. Sempat terbesit, ya Allah, bagaimana nanti siang? Karena memang tidak ada apa-apa di rumah. Waktu itu memang belum ada makanan, belum ada uang,
untuk belanja hari itu. Kemudian sahabat istana sholawat berkah ketika suaminya mau berangkat ke kantor. Sebelum keluar dari rumah, suaminya menitipkan untuk kebutuhan apa yang ada di rumah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap, "Wahai istriku, bismillah, insya Allah hari ini akan banyak rizki yang datang." Kita lihat dari arah mana Allah memberikan rizki kepada kita agar kita bisa tetap makan hari ini. Kemudian seorang suami tadi berangkat ke kantor. Subhanallah, wahai sahabatku, biasanya ketika di kantor waktu siang itu tidak ada yang namanya nasi kotak, itu tidak ada. Tetapi waktu itu, hari itu, sebelum istirahat, sebelum jam makan siang, tiba-tiba di kantor terdapat nasi kotak yang ketika suaminya masuk ke kantor langsung diberikan nasi kotak. Apa yang terjadi sahabatku? Ya Allah, alhamdulillah. Seketika itu suaminya langsung menelpon istrinya yang ada di rumah. "Assalamualaikum istriku, ini aku dapat nasi kotak, aku antar ke rumah ya." Apa jawaban seorang istri tadi? Ternyata istrinya langsung bilang begini, "Ya, silakan dinikmati saja di situ. Karena aku di sini sudah ada nasi kotaan banyak, ada yang ngirim barusan." Ya Allah. Jadi ketika sarapan pagi mereka bisa menikmati bersama-sama. Dan ketika siang tiba, istrinya di rumah sudah ada nasi kotak yang sudah ada ngantar. Ada jumlahnya lebih dari yang diharapkan. Kemudian di siang harinya pun waktu yang sama, suaminya pun bisa makan dengan menu yang sangat istimewa di kantornya. Makanan tersebut tidak jadi diantarkan pulang. Padahal mulai pagi seorang suami tadi memikirkan, bagaimana ya Allah, istriku yang sedang hamil kalau tidak ada makanan. Kemudian ternyata Allah menjawab doa dari pasangan muda ini. Allah kirimkan nasi kotak spesial yang ada buahnya, yang menunya sangat istimewa. Ya Allah, sahabatku, ternyata cerita ini tidak selesai sampai di situ. Waktu pun beranjak sore, sebelum maghrib, ketika suaminya datang, tiba-tiba di meja makan di rumah banyak sekali makanan, banyak sekali jajan, dan banyak sekali terlihat buah-buahan yang sangat mahal yang berada di atas meja. Semuanya Allah kirimkan. Kemudian ketika melihat seperti itu, suaminya menghampiri istrinya, dan istrinya terlihat senyum bahagia sambil bercerita, "Ya, inilah rezeki dari Allah. Inilah Allah kirimkan yang hari ini kita belum pegang uang sepeser pun. Yang hari ini kita tidak bisa masak. Yang hari ini pula kita tidak bisa belanja apapun. Ternyata Allah kirimkan sebuah rizki yang besar untuk kita semuanya. Tanpa harus masak, tanpa harus keluar rumah untuk belanja, dan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun, kita tinggal menikmati saja. Alhamdulillah." Itu yang terjadi sahabatku. Bahkan ketika malam pun tiba,
menjelang tidur, kurang lebih sekitar jam setengah 10 malam, pagar sudah ditutup, sudah digembok, sudah terkunci, rumah pun pintu rumah sudah ditutup. Seorang suami tadi yang sedang menonton TV di ruang tamu mendengar ada yang manggil dari luar. Ketika dibuka pintu rumah tersebut, maka terlihatlah ada saudaranya yang datang membawa bingkisan nasi kotak yang dengan menu dan isi yang sangat berbeda dari seharian tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Berkah sholawat, berkah kita mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasangan muda ini mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan hidangan itu tanpa mereka berdua bersusah payah untuk masak, untuk belanja di pasar, tapi Allah kirimkan semuanya itu yang lebih-lebih, yang sampai bisa dimakan untuk esokan harinya. Itu semuanya adalah rizki dari Allah, rizki la yahtasib, rizki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, yang awalnya memang tidak ada uang sepeser pun, tidak bisa belanja, tidak bisa masak, tapi dengan kuasanya Allah, dengan fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah limpahkan rizki bagi dua pasangan muda tersebut. Sahabatku, semoga dari cerita ini ada nilai manfaat untuk kita semuanya. Bila dirasa ada manfaatnya dari kisah keajaiban sholawat yang dipanjatkan sepanjang hari, silakan bisa dibagikan kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat dimanapun berada. Semoga kita semuanya mendapatkan nilai barokah dari sholawat yang kita baca semuanya. Sekian sahabat Istana Sholawat Berkah. Sampai bertemu di kisah yang sangat seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.